Assalamualaikum, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang anggaran tenaga kerja. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Faiza Aurelia dengan NIM 130, yang kedua Fitria Syahira dengan NIM 131, yang ketiga Sofa Salsabila dengan NIM 134, yang keempat ada Alia Yusriah dengan NIM 137. Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Selanjutnya, ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Selanjutnya, karakteristik masing-masing tenaga kerja. Karakteristik tenaga kerja langsung yang pertama, besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Yang ketiga, kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Sedangkan karakteristik tenaga kerja tidak langsung, yang pertama, besar kecilnya biaya tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya semi fix atau semi variabel. Yang ketiga, tempat kerja tidak harus selalu di dalam pabrik, tetapi dapat juga di luar pabrik. Anggaran tenaga kerja meliputi yang pertama, rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk. Yang kedua, tarif upah. Yang ketiga, waktu dikerjakannya. Hal-hal yang telah terperinci dalam anggaran tenaga kerja harus dikaitkan dengan jenis produk yang dihasilkan dan tempat atau departemen di mana tenaga kerja akan bekerja. Di samping itu, satuan yang digunakan untuk menghitung anggaran tenaga kerja harus ditentukan terlebih dahulu. Manfaat anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien, harga pokok barang dapat dihitung dengan cepat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah satuan hitung. Misalnya, satuan hitung atas dasar jam buruh langsung atau biaya buruh langsung. Informasi yang harus tercantum dalam anggaran jam buruh kerja langsung adalah yang pertama, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, bagian-bagian dalam proses produksi. Dan ketiga, standar jam buruh langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang. Sedangkan, informasi yang harus tercantum dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah yang pertama, jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, standar jam buruh langsung yang diperlukan untuk pembuatan produk jadi. Yang ketiga, tingkat upah rata-rata pekerja buruh langsung. Yang keempat, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Dan yang kelima, waktu produksi barang atau bulanan atau kuartal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pencarian dan penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Dan yang terakhir, pengawasan tenaga kerja. Persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Sering kali ditemui dalam praktek, yakni satuan hitung atas dasar jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja adalah meaning table, yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan
jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya, serta bagian-bagian yang membutuhkan. Yang kedua, penentuan standar tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah menghitung jam tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung adalah waktu rata-rata dalam jam yang dibutuhkan buruh produksi untuk menyiapkan satu unit produk. Standar jam kerja langsung tidak hanya diperlukan bagi penyiapan anggaran, tetapi juga bermanfaat bagi kontrol sehingga efisiensi dapat dipertinggi. Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, dan waktu produksi barang dimulai. Untuk satu periode anggaran besar kecilnya jam kerja langsung akan bergantung pada 1. Anggaran produksi. Besarnya produksi per periode tergantung pada kebijakan produksi yang digunakan. Yang kedua, standar pemakaian jam kerja langsung. Standar pemakaian jam kerja langsung adalah jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk. Standar jam kerja langsung biasanya dapat diketahui melalui yang pertama, observasi. Dilakukan dengan cara menghitung produk yang dihasilkan pada satu periode. Yang kedua, data historis. Dengan mengetahui data produksi dan jam kerja yang digunakan dalam suatu periode bisa dijadikan sebagai standar untuk waktu yang akan datang. Yang ketiga, mengikuti standar yang digunakan oleh perusahaan yang sejenis. Yang keempat, mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh industri. Anggaran jam kerja langsung dihitung sebagai berikut. Jam kerja langsung sama dengan anggaran produksi dikali standar jam kerja langsung. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, waktu atau kapan produksi barang dimulai. Anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam satu tahun akan tergantung kepada yang pertama, anggaran tenaga kerja langsung. Semakin besar anggaran tenaga kerja langsung pada masing-masing produksi, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung secara keseluruhan akan semakin besar. Yang kedua, tarif upah per jam kerja langsung. Tarif upah pada masing-masing bagian dimungkinkan berbeda jumlahnya. Semakin tinggi upah pada masing-masing bagian produksi tersebut, maka biaya tenaga kerja langsung total akan semakin besar. Besarnya anggaran tenaga kerja langsung secara keseluruhan akan diformulasikan sebagai berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan anggaran jam kerja langsung dikali tarif upah dibagi jam kerja langsung. Dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis atau kualitas dan kuantitas barang tersebut. Yang kedua, standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan atas data, historis atau pengalaman di waktu yang lalu, serta atas dasar penelitian khusus yang disebut studi gerak dan waktu atau time and motion study. Yang ketiga, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu, output, atau intensif. Contoh soal, PT BCA sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2018. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. A. Tabel rencana tingkat produksi dari triwulan 1 sampai 4 dengan jumlah atau unit yang berbeda. B. Rencana jam buruh langsung per unit barang. Ada 2 departemen dengan standar jam yang berbeda. C. Rencana tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung atau DLH.
Ada 2 departemen juga dengan tarif yang berbeda. Berdasarkan data di atas, susunlah yang A, anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen dan produk. Yang B, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen dan produk. Jawaban untuk anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen dan produksi tahun 2018 PT BCA. Departemen 1 di triwulan pertama terdapat 5.000 produksi, 2,4 standar jam. Jumlah jam dihasilkan dari produksi dikali standar jam, di mana 5.000 dikali 2,4 sama dengan 12.000. Untuk Departemen 2, produksi 5.000, standar jam 1,5. 5.000 dikali 1,5 sama dengan 7.500. Jam total adalah jumlah jam Departemen 1 ditambah jumlah jam Departemen 2 sama dengan 19.500. Begitu juga untuk selanjutnya, yaitu triwulan 2 sampai triwulan 4. Jawaban untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen dan produksi PT BCA tahun 2018. Departemen 1, triwulan 1, 12.000 jam, upah 500. Jumlah dihasilkan dari jam dikali upah, di mana 12.000 dikali 500 sama dengan 6 juta. Begitu juga untuk Departemen 2, 7.500 dikali 700 sama dengan 5.250. Biaya total dihasilkan dari jumlah Departemen 1 ditambah jumlah Departemen 2 sama dengan 11.250. Begitu juga untuk triwulan 2 sampai ke 4. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.